Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Jumpa kembali dengan video saya kali ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga yang hari ini dirayakan oleh semua orang-orang percaya, oleh semua orang-orang Kristen. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini dicatat di dalam Injil Markus, dicatat juga di dalam Injil Lukas, dan juga di dalam Kisah Para Rasul. Yesus bukan hanya mati, saudara, tapi Yesus bangkit. Bahkan bukan hanya bangkit, dia naik ke sorga. Karena dia berasal dari sorga, dan janjinya dia akan datang kembali untuk menjemput setiap kita orang yang percaya kepadanya untuk masuk di dalam kerajaan sorga yang mulia itu. Nah, hari ini dalam peringatan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada satu bagian firman Tuhan yang akan coba kita lihat bersama, kita renungkan bersama, yang mencatat kisah daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itulah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, di dalam bagian firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada dua hal penting yang kita bisa lihat bersama, dua hal penting yang perlu kita cermati, kita amati, bahkan kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Yang pertama, di situ kita bisa menemukan amanat untuk menjadi saksi Kristus. Jadi sebelum Tuhan Yesus itu naik ke sorga, ada pesan, ada amanat yang dia sampaikan kepada para murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, di situ dicatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ada amanat, ada perintah ya, yang Yesus sampaikan kepada para murid, yaitu mereka harus menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, bicara tentang saksi, kata saksi yang ada di dalam teks itu berasal dari istilah Yunani martus. Ya, apa itu martus? Martus itu mengandung arti seseorang yang ingat akan sebuah peristiwa. Seseorang yang bisa memberikan informasi, memiliki informasi atau pengetahuan tentang sesuatu. Seseorang yang juga bisa menerangkan, menjelaskan, atau menegaskan, atau memperkuat sesuatu. Itu martus, saksi. Dalam dunia pengadilan ada saksi. Saksi itu tentu saja orang yang tahu persis informasi, orang yang mengetahui informasi, bahkan orang yang melihat informasi tersebut. Jadi bukan kata orang, tapi dia sendiri ada di sana, dia tahu persis keadaannya, dia bisa memberikan informasi yang benar. Ketika hakim meminta kesaksiannya itu. Nah, demikian pula menjadi saksi di dalam teks ini adalah seseorang yang bisa memberikan informasi karena dia memiliki informasi, bahkan bisa menegaskan atau memperkuat sebuah informasi. Istilah martus ini juga bisa diartikan dengan kata martir, atau syahid. Itulah seseorang yang mengatakan kebenaran yang dia lihat sendiri, yang dia alami sendiri, dan dia siap dengan konsekuensi. Dia siap untuk menanggung resiko dari kesaksiannya tersebut. Itu sebabnya orang yang mati karena bersaksi disebut martir, syahid. Orang yang mati karena memberitakan Injil Kristus, orang yang mati karena dia bersaksi tentang Injil Kristus, itu disebut dengan martir. Jadi orang Kristen itu adalah saksi-saksi Kristus. Perhatikan kata, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Jadi saksi-saksi Kristus yang diutus untuk memberitakan Injil Kristus, yang diutus untuk menyaksikan karya keselamatan Kristus, yang diutus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus.
Nah, ketika kita menjadi saksi Kristus, di dalam teks ini, kita bisa melihat ada dua perlengkapan yang perlu dimiliki, yang perlu diperhatikan oleh para saksi Kristus. Apa itu? Yang pertama adalah memahami dan mengimani karya dan ajaran Kristus. Kita lihat sebentar dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Ini sangat menarik sekali, ya. Seorang saksi Kristus, dia perlu memahami, bahkan bukan hanya memahami, tapi juga mengimani karya dan ajaran Kristus. Injil Lukas mencatat, memberitahukan kepada Theophilus tentang segala apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Di situ jelas kita bisa melihat bahwa para murid selama bersama dengan Yesus, mereka diajar, ya, apa itu Injil, ya. Bahkan pada hari dia bangkit dari kematian, dia pun menjelaskan maksud dari penderitaan dan juga dari kebangkitannya atas orang mati itu. Bahkan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid. Di situ juga dia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Kristus memperlengkapi para murid dengan Injilnya, supaya mereka bisa memahami karya Kristus itu, sehingga bukan hanya mereka menikmati karya Kristus itu, tapi juga mereka hidup di dalam karya Kristus itu. Ya. Ini yang pertama, seorang saksi Kristus perlu memahami dan mengimani karya dan ajaran Kristus. Kita yang percaya kepada Kristus, kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita perlu belajar untuk bisa memahami, ya, termasuk juga mengimani karya dan ajaran Kristus itu yang dicatat di dalam Alkitab. Kita perlu belajar Injil dengan benar, ya, sehingga kita bisa memberitakan Injil. Ya, kita perlu mempelajari Alkitab kita dengan benar, sehingga kita bisa menyampaikan kerajaan Allah itu kepada semua orang. Itu perlengkapan yang perlu diperhatikan oleh seorang saksi Kristus. Dia perlu belajar Injil dengan baik. Dia perlu memahami intisari daripada ajaran Kristus. Dia perlu memahami Injil yang menyelamatkan, Injil yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara dan saya perlu belajar Alkitab dengan benar. Saudara dan saya perlu belajar iman kepada Yesus Kristus. Apa itu iman kepada Yesus Kristus? Sehingga saudara dan saya bisa merealisasikan kehidupan sebagai saksi-saksi Kristus itu kepada semua orang. Bukan hanya kita belajar, tapi juga kita hidup di dalam ajaran Kristus. Sehingga orang melihat, oh inilah kehidupan orang Kristen itu. Sehingga mereka bisa melihat kesaksian Kristen kita melalui pemberitaan kita dan juga melalui kesaksian hidup kita, perilaku kita. Jadi antara ajaran yang kita imani selaras dengan perilaku yang kita jalankan dalam kehidupan kita yang selaras dengan ajaran Injil. Ini yang pertama, kita perlu memahami dan mengimani karya dan ajaran Kristus. Perlengkapan yang kedua di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 8. Ya, secara khusus di dalam ayatnya yang ke-8. Ya, saya bacakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Perlengkapan yang kedua adalah kuasa Roh Kudus. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tentu ketika Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ini menunjuk kepada peristiwa Pentakosta.
Jadi waktu Yesus naik ke sorga, dia memberi pesan, kamu tinggal dulu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa. Ya. Itu sebabnya mereka harus menunggu di Yerusalem, dan ketika tiba saatnya Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka menerima kuasa Roh Kudus itu. Apa yang terjadi? Mereka memberitakan Injil. Jadi menerima kuasa dari Roh Kudus dan baru mereka memberitakan Injil. Nah, kata kuasa yang dipakai di dalam teks ini berasal dari kata Yunani dunamis, yang artinya adalah sanggup, mampu, cakap, bisa, dapat. Jadi ketika bicara tentang kuasa, bicara tentang dunamis, ini bicara tentang kesanggupan, bicara tentang kemampuan, bicara tentang kecakapan. Kesanggupan, kemampuan, kecakapan untuk apa? Itulah kemampuan, kesanggupan, kecakapan untuk memberitakan, untuk menjelaskan, untuk memproklamirkan apa itu Injil Yesus Kristus. Ya. Bahkan bukan hanya kecakapan untuk memberitakan, menjelaskan apa itu Injil Yesus Kristus, tapi kita juga melihat bahwa melalui kuasa itu mereka mengusir setan-setan. Dengan kuasa itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dengan kuasa itu mereka memegang ular. Dengan kuasa itu mereka menaklukkan racun maut. Dengan kuasa itu mereka menyembuhkan orang sakit. Ini dikatakan Yesus dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Bahkan dengan kuasa itu mereka dengan penuh keberanian memberitakan Injil. Meskipun ya, mereka diintimidasi. Mereka tetap berani memberitakan Injil meskipun mereka akan mengalami penganiayaan. Bahkan mereka tetap berani memberitakan Injil meskipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Jadi kuasa atau kesanggupan, kemampuan, dan kecakapan tersebut bukan hanya untuk memberikan informasi dan keterangan yang kuat dan tidak terbantahkan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Yesus Kristus adalah juru selamat yang ditetapkan Allah untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah, tetapi juga kuasa itu, ya, kesanggupan itu, kemampuan itu untuk mendemonstrasikan mujizat Injil yang sanggup untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus, yang sanggup untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, menaklukkan racun maut, menyembuhkan orang-orang sakit. Kuasa untuk mendemonstrasikan mujizat Injil. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, ya, ketika mereka memberitakan Injil, ada tanda-tanda, ada mujizat-mujizat yang terjadi. Para rasul melayani, memberitakan Injil. Ada orang yang sakit disembuhkan. Para rasul melayani, memberitakan Injil. Ada orang yang dilepaskan dari kuasa-kuasa setan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita menerima Dia secara pribadi, maka saat itu juga Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan sejak saat itu hidup kita dipimpin, hidup kita dikontrol, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus diberi kuasa, diberi kesanggupan, sehingga memampukan dia, menyanggupkan dia untuk bersaksi, memberitakan bahwa Kristus adalah juru selamat manusia yang menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan. Kuasa itu juga untuk menaklukkan dan mengusir setan-setan di dalam nama Yesus, bahkan berdoa bagi orang-orang sakit, Injil tetap diberitakan. Jadi ini dua perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang terpanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan tidak hanya mengutus kita menjadi saksi-saksinya, tapi Tuhan memperlengkapi dua hal ini. Apa itu? Firman Tuhan, Alkitab, untuk kita pelajari dengan baik dan benar, sehingga kita bisa mengerti apa itu Injil Kristus, apa dan bagaimana karya Kristus bagi orang berdosa. Dan yang kedua, di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang bukan hanya sebagai meterai bagi keselamatan kita, tetapi juga memberikan kepada kita kemampuan, kesanggupan untuk memberitakan Injil, kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi setiap tantangan hidup sebagai saksi-saksi Kristus, dan juga
kita diberi kemampuan, kuasa untuk mengusir setan-setan, untuk berdoa bagi orang sakit, sehingga mereka semua mendengar Injil dan diselamatkan. Jadi ini hal yang pertama yang kita bisa lihat di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hal yang kedua yang kita bisa lihat dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah janji kedatangan Kristus yang kedua kali. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat 11 dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Kristus dia naik ke sorga. Tapi kelak dia akan datang kembali. Ya. Ini pernah dikatakannya ketika dia masih bersama-sama dengan para murid. Ya, misalnya di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Aku akan pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Sehingga di mana aku berada, di situ pun kamu berada dan kamu tahu jalan ke situ. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, tapi dia juga akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Ini pernah dikatakannya bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11, khususnya ayat 11. Malaikat-malaikat juga mengingatkan para murid, dia yang naik ke sorga, dia juga nanti yang akan datang dengan cara yang sama pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Nah, bicara tentang kedatangan Kristus, kedatangan Kristus adalah akhir dari dunia ini. Bicara tentang kedatangan Kristus adalah untuk menjadi hakim bagi dunia ini. Kedatangan Kristus adalah bicara tentang akhir dari seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikannya kepada kita. Bicara tentang kedatangan Kristus, bicara tentang untuk membawa setiap kita yang percaya kepadanya, yang setia dan taat kepada pimpinannya ke dalam kemuliaannya yang kekal di sorga. Lalu apa hubungannya janji kedatangan Kristus yang kedua dengan hidup menjadi saksi-saksi Kristus, dengan tugas dan panggilan kita sebagai saksi Kristus? Apa hubungannya? Jelas ada. Janji kedatangan Kristus tersebut itu meneguhkan, menguatkan kita di dalam melaksanakan amanat agung Kristus. Janji kedatangannya tersebut meneguhkan, menguatkan kita untuk terus taat, mentaati panggilan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Janji kedatangannya tersebut meneguhkan, menguatkan kita di dalam menjalani panggilan sebagai saksi-saksinya meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan, meskipun harus mengalami penderitaan dan aniaya. Itu semua bisa dilewati oleh karena ada kuasa Roh Kudus tadi, dan juga oleh karena ada janji Kristus. Dia datang yang kedua kali untuk membawa kita kepada kemuliaannya dan memberikan upah bagi setiap kita yang setia kepadanya. Inilah yang meneguhkan iman percaya kita. Inilah yang menjadi penghiburan bagi saksi-saksi Kristus, bagi kita yang adalah saksi-saksi Kristus, ketika kita setia memberitakan Injil, ketika kita setia hidup sebagai saksi-saksi Kristus, meskipun ada pergumulan, meskipun ada penderitaan, meskipun ada aniaya. Nah, oleh sebab itu, mari kita terus setia memberitakan Injil Kristus. Mari kita terus menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus kapanpun dan dimanapun kita berada. Tanpa terkecuali di tengah wabah COVID-19 ini. Ketika semua orang mengalami pergumulan yang hebat. Ketika semua bidang-bidang kehidupan menerima dampak dari COVID-19 ini. Itu bukan alasan untuk kita berhenti memberitakan Injil. Itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak lagi memberitakan Injil. Justru di tengah-tengah dunia yang sedang goncang ini, dunia sedang membutuhkan pengharapan yang pasti. Dunia sedang membutuhkan kehidupan yang sesungguhnya. Dunia sedang membutuhkan jawaban terhadap persoalan manusia ini, terhadap COVID-19 ini, terhadap kepastian akan hidup manusia di masa yang akan datang. Injil Yesus Kristus harus tetap kita beritakan. Karena hanya Injil yang bisa menjawab seluruh problematika pergumulan manusia ketika berhadapan dengan COVID-19 ini. Oleh sebab itu, mari kita terus memberitakan Injil. Ya, kapanpun, dimanapun kita berada. Mari kita menyelesaikan tugas dan panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus kepada dunia ini dengan sungguh-sungguh.
berhenti berbuat dosa. Mari kita tinggalkan kehidupan dalam dosa. Mari kita tinggalkan kehidupan duniawi. Mari kita tinggalkan segala hal-hal yang berusaha untuk mengalihkan kita dari panggilan kita bahwa kita ini adalah saksi Kristus, dan kita terus hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidup menjadi saksi-saksi Kristus. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Tapi yang jelas, Yesus pasti akan datang. Oleh sebab itu, mari kita berjaga-jaga dengan terus hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berjaga-jaga dengan terus hidup menjadi saksi-saksi Kristus yang dilihat, ya, yang diamati, yang dikenal oleh semua orang. Dengan mengimani kedatangan Kristus yang kedua kali, maka kita terus memberitakan Injil dengan setia kapanpun dan dimanapun kita berada, serta apapun status dan profesi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah renungan firman Tuhan di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa kenaikan Kristus di sorga yang hari ini kita dasarkan di dalam nats kitab suci dari Kisah Para Rasul ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita bisa menemukan dua hal penting. Kita diingatkan akan dua hal penting di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apa itu? Kita diingatkan bahwa saudara dan saya adalah saksi Kristus. Ketika saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus, sudah terima Yesus, maka saudara dan saya adalah saksi-saksi Kristus. Oleh sebab itu mustahil kita masih hidup dalam kesenangan dunia. Oleh sebab itu mustahil kita masih senang menyenangi dosa-dosa yang ada di dunia ini. Mustahil kita masih terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Pada saat saudara dan saya menjadi saksi-saksi Kristus, berarti Kristus memimpin kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus mengontrol, mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu berikan diri kita untuk dikontrol, untuk dikuasai, untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu ketika kita tahu bahwa kita ini adalah saksi Kristus, maka kita akan menunjukkan identitas kita sebagai saksi Kristus, baik melalui pemberitaan kita, melalui kata-kata kita. Kata-kata kita selalu saja berhubungan dengan Injil. Kata-kata kita selalu membawa orang untuk bisa mengenal Injil. Kata-kata kita selalu membuat orang untuk bisa percaya kepada Injil. Kata-kata kita menggiring setiap persoalan manusia, menggiring setiap situasi dan kondisi yang dialami oleh manusia, termasuk peristiwa atau wabah COVID-19 ini. Ya, itu juga bisa menjadi sarana untuk kita bisa membawa orang untuk mendengar Injil, mendengarkan pemberitaan Injil Yesus Kristus itu. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui presensi kita, kehadiran kita. Artinya kita bersaksi melalui perbuatan hidup kita setiap hari. Kita bersaksi dengan menunjukkan sikap dan perilaku sebagai pengikut Kristus. Jadi bersaksi itu panggilan hidup orang Kristen. Bersaksi nafas hidup orang Kristen. Bersaksi adalah sebuah kehormatan bagi orang Kristen. Dengan demikian, orang Kristen yang tidak bersaksi, jangan-jangan dia bukan orang Kristen. Orang Kristen yang tidak bersaksi berarti dia mengingkari panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Orang Kristen yang tidak bersaksi, maka dia berdosa, ya, melawan perintah Tuhan. Apa itu? Karena dia membiarkan orang binasa karena dosanya. Orang Kristen yang tidak bersaksi, dia berbuat dosa karena dia melawan perintah Tuhan untuk hidup menjadi saksi-saksi Kristus. Yang kedua yang kita bisa belajar dari peristiwa kenaikan Yesus yang ke sorga ini adalah Kristus akan datang kembali. Itu berarti kita harus siap sedia. Itu berarti kita harus terus setia menyelesaikan panggilan kita menjadi saksi Kristus. Itu berarti kita harus terus berjaga-jaga, menjaga kesaksian hidup kita sebagai saksi-saksi Kristus. Dan karena Tuhan akan datang untuk menjemput kita masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal di sorga. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan Shalom.